pants. Pose with the pose with the put the pose pose with the pants. Pose with the pose with the put the pose pose with the pants. Pose with the pants. Pose with the pants. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari manajemen operasi pendidikan. Jadi kami di sini mau mewawancara ibu tentang apa aja sih, bagaimana tentang atensi guru. Apakah mudah ya diwawancara? Untuk pertanyaan itu, sebagai seorang tenaga pengajar, apakah ibu sudah bersertifikasi atau belum? Untuk sertifikasi saya sudah di tahun 2016, yaitu lewat melalui PLPG ya, bukan PPG ya, PLPG. Tahun dimana pada saat 2016 itu adalah pertama kali diterapkan untuk PLPG menggunakan nilai UKG di atas 8. Untuk Palangkaraya saya sendiri yang nilainya di atas 8, jadi yang berhak untuk ikut PLPG di tahun itu adalah saya. Di Palangkaraya cuma saya. Baik, terima kasih Bu. Oh, dalam pembelajaran. Baik, pengelolaan saya dalam pembelajaran itu otomatis kita meliputi dari perencanaan. Ya, perencanaan itu seperti kita membuat RPP ya, RPP. Terus kita mencari metode pembelajarannya. Terus kita bisa mengondisikan kelas ya. Terus kita mengajak siswa untuk interaktif, atau kita mengajak anak untuk memahami dari materi tersebut. Terus yang ketiga itu kita adakan sebuah evaluasi ya. Jadi evaluasi itu saya rasa tidak hanya berupa yang kita nilai, itu tidak hanya materi atau jawaban dari siswa, tetapi evaluasi itu bisa kita lihat dari penampilan anak. Maksudnya penampilan anak itu adalah bagaimana dia berinteraksi, bagaimana keaktifan siswa, bagaimana dia aktif dalam masuk sekolah, kehadiran, terus karakter dia, sopan santun dia, kepribadian dia, itu juga masuk di dalam sebuah evaluasi. Sebenarnya kalau ditanyakan saya ya saya jawabannya yang bagus-bagus ya. Kalau pribadi ya harusnya ditanyakannya ke yang lain masalah kalau tentang kepribadian saya. Tapi ya saya mencoba kalau kita sebagai guru untuk menjadi sebagai guru yang teladan, ya otomatis kita itu juga harus profesional ya, harus tanggung jawab, harus disiplin, harus bisa komunikasi dengan siswa, mengajak siswa itu seperti menganggapnya seperti mungkin anak sendiri. Ada saatnya kita jadi teman, ada saatnya juga kita kayak seperti layangan ya, kita tarik, kita ulur gitu ya. Kalau mereka salah ya kita nasihati, kita bisa marahi. Kalau mereka melakukan hal yang baik ya kita beri apresiasi. Jadi kita harus juga selain itu, karena saya sebagai guru, saya juga harus inovasi ya, inovasi supaya anak-anak itu paham tentang apa yang kita ajarkan. Dan TV interaktif ini cukup bagus ya untuk
kita mencari informasi-informasi dalam pembelajaran. Terus selain itu kita juga kita cerita untuk memotivasi anak ya. Motivasi anak itu bisa dari diri saya sendiri. Cerita saya seperti apa dulu, dan terus cerita-cerita dari tokoh-tokoh masyarakat yang berjuang bagaimana akhirnya sampai sukses. Terus cerita dari anak sendiri, bagaimana anak yang dari kampung ternyata sukses sampai belajar di Palangkaraya, di kota. Itu sebagai inspirasi untuk mereka supaya mereka tergugah ya untuk menjadi lebih baik. Jadi ada terus yang jelas keteladanan itu kita langsung berikan ya. Contoh kalau kita menyuruh anak gotong royong, kalau seorang guru itu tidak mengawali dari memegang sapu atau menyapu, itu anak-anak juga kalau hanya disuruh itu kan pasti bisa. Jadi kita juga harus terlibat di dalam gotong royong itu sendiri. Jadi supaya anak juga tahu ternyata ibu tidak hanya menyuruh, tapi ibu juga memberikan tugas. Ya. Kalau sebagai pengajar, kalau kita untuk menguasai secara luas ya insya Allah kita harus ya, karena kita di sini harus bisa menguasai materi apa yang kita berikan untuk besok, karena otomatis namanya guru itu kan disebut guru, kita akan menang satu malam, karena sebelum kita berikan kepada siswa otomatis malam sudah belajar. Jadi harus bisa menguasai materi, harus bisa menguasai kondisi kelas, harus bisa mengetahui kondisi anak ya, karakter anak kan dari satu kelas itu kan bermacam-macam. Selain kondisi siswa, ruangan juga harus kita ketahui bagaimana. Yang jelas itu adalah kita itu harus mengetahui situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi LPP atau metode yang sudah kita siapkan di rumah itu belum tentu di hari itu bisa kita terangkan. Jadi situasi kondisi di kelas itu pun kita harus tahu. Jadi kita bisa planning A, planning B atau planning yang C. Selain itu kita juga yang jelas itu adalah mengontrol emosi. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, itu otomatis apa yang sudah kita rencanakan itu akan hilang semua. Ya, jadi anak pun sudah tidak akan antusias untuk mengikuti pelajaran. Jadi emosi kita sebagai guru harus bisa kita kelola dengan baik supaya anak-anak itu juga bisa menerima dengan baik. Kalau anak senang belajar dengan situasi yang sudah senang, itu insya Allah berkelas dengan kondisi yang baik. Tapi kalau gurunya sudah mulai marah-marah, itu anak pun juga sudah tidak akan mood ya, suasana hatinya juga sudah tidak akan senang untuk mendengarkan atau mengikuti pelajaran yang kita lakukan. Jadi selain kita menguasai materi, menguasai kelas, karakter anak, melihat situasi kondisi dan mengelola emosi, kita juga harus selalu teknologi itu harus kita pelajari juga. Sekarang kan zaman teknologi tinggi, jadi kita juga harus mengikuti. Walaupun seandainya saya ketinggalan teknologi, tapi anak-anak ini kan luar biasa. Dia siswa itu lebih pintar daripada kita tentang teknologi. Jadi saya bisa minta bantuan mereka. Ayo nak kita cari YouTube masalah ini. Ayo nak kita buka di Google seperti ini. Mari kita bicarakan sama-sama. Jadi supaya kita yang ketinggalan dari teknologi itu kita belajar sama-sama dengan siswa. Karena saya yakin 100% siswa zaman sekarang itu lebih pintar teknologi daripada zaman saya ya, karena yang sudah tahun tua dahulu. Jadi seperti itu. Jadi semua harus kita gunakan dari referensi buku, referensi dari Google, YouTube dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih sama-sama. Ya, nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Dubas Bandari, tingkat 11-8. Jadi adik kami ini mau wawancara
kompetensi pedagogik seorang guru. Nah, yang pertama itu bagaimana seorang guru memahami peserta didik di dalam kelas. Contohnya ya Bu Wiwin oleh mata pelajaran pendidikan ini, menurut saya Ibu ini menurut saya tepat waktu saat pelajaran dan dalam proses pelajarannya itu semua materinya itu sangat pas. Yang kedua, Kedua, untuk pelaksanaan pembacanya, Dewi bagaimana? Menurut saya pelaksanaannya itu cukup peka ya dengan murid-murid. oke, terima kasih ya. Ya, Boleh. Perkenalkan, nama saya Jeski Justin Timothy Pangkong. Saya dari kelas 11. Ini pertanyaannya, bagaimana ibu itu dalam mengajar? Apakah beliau sudah menguasai materi? Beliau sudah menguasai materi dengan sangat baik karena saat dia menjelaskan itu sangat lancar, mudah dipahami. Apakah ibu sudah profesional dalam hal mengajar? Menurut saya sudah profesional. Terima kasih. Waktunya. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan nama aku Jonan Oke, ini kakak mau bertanya. Kalau menurut adek, gimana kepribadian ibu? Ibu itu asik maupun di dalam belajar ataupun di luar. Kalau misalnya saya kadang nyawani, kadang ibunya suka bisa. Ya, ketika ibu menjelaskan itu jelas kan? Gimana? Terima kasih ya. Atau saat belajar, menurut saya kalau di luar mata pelajaran harus selalu komunikasi dengan baik pastinya, maupun di dalam pelajaran pasti ibu menjelaskan materi-materi dengan singkat, padat dan jelas serta dapat kita mengerti. Terus untuk interaksinya gimana nih untuk kalian sama ibunya nih di kelas? Biasanya ibu terkadang menjelaskan materi, lalu ibu bertanya mengenai topik kehidupan dan lalu tanya jawab soal. Sangat jelas tadi kalau ibu menjelaskan. Jelas. Kalau kamu